Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya ingin komentar tentang Pak Jokowi yang kemarin komentar tentang debat calon presiden yang memanas. Lebih kurang inti pernyataan Pak Jokowi adalah debat jangan menyinggung soal personal. Kemudian pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu direspon oleh Anies Baswedan. Lalu Pak Jokowi mengeluarkan lagi pernyataan baru bahwa pernyataan Pak Jokowi itu bukan untuk satu orang calon presiden, tapi untuk ketiga calon presiden. Persoalannya adalah kenapa presiden harus ikut komentari debat? Debat ini kan urusan politik pilpres yang sekarang memang lagi memanas. Presiden harusnya urus negara aja. Biarlah soal debat ini diurus oleh KPU, partai politik, dan para kandidat beserta tim suksesnya. Presiden tidak usah terlalu jauh. Karena kalau presiden ikut komentar, itu bisa diartikan cawe-cawe. Bisa dimaknai Pak Jokowi ikut intervensi pelaksanaan pemilu dan seterusnya. Kenapa? Karena pertama, Pak Jokowi yang jelas-jelas salah satu kontestan pemilu itu, pilpres itu adalah anak kandung beliau. Gibran yang berpasangan dengan Prabowo. Ini kan publik kemudian dengan gampang menafsirkan Pak Jokowi tidak senang dengan debat terakhir itu karena terkesan sangat menyudutkan Prabowo atau Prabowo kalah telak dalam debat terakhir itu. Seolah publik kemudian menafsirkan Pak Jokowi kesal. Pak Jokowi tidak suka dengan Anies dan Ganjar yang menyerang Prabowo habis-habisan dalam debat tersebut. Kan begitu penafsirannya oleh publik kemudian, oleh masyarakat. Akhirnya secara tidak langsung Pak Presiden telah membawa dirinya untuk terlibat dalam hiruk-pikuk pilpres ini. Sehingga menjatuhkan wibawa seorang presiden. Presiden ini kan kepala negara yang kepala pemerintahan, kepala pemerintahan yang harus kita jaga kewibawaannya. Dan juga sekaligus menjaga agar pilpres ini ketegangan pilpres ini tidak kemudian menjadi makin keras. Kalau presiden sudah ditafsirkan ikut cawe-cawe, ini kan makin potensi untuk konfliknya makin kuat gitu. Saya kira semua kita sepakat bahwa presiden harusnya netral dalam pilpres ini, ya. Karena memang seharusnya presiden seperti itu. Apalagi sekarang ada anak kandung beliau yang ikut dalam kontestan pilpres. Supaya beliau kemudian tidak diseret-seret dalam dukung-mendukung atau ditafsirkan beliau intervensi dalam persoalan politik pilpres ini, sebaiknya beliau lebih banyak diam. Kecuali kalau kemudian ada potensi misalnya gangguan keamanan negara, ada potensi perpecahan yang mendalam dan seterusnya. Di saat itu presiden bersikap sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan agar menjaga bangsa dan negara ini. Jadi posisi presiden harusnya seperti itu, menjaga bangsa dan negara ini. Bukan kemudian menjaga salah satu calon presiden. Kan aneh juga kalau kemudian tiba-tiba Pak Presiden komentar ketika pasangan calon presiden yang berpasangan dengan anaknya tersudut atau dalam tanda kutip kalah debat gitu ya. Sementara debat yang lalu, debat wakil presiden, anak beliau menyudutkan atau membuat
kandidat calon wakil presiden yang lain tidak bisa berkutik karena pertanyaan yang mengandung singkatan yang tidak umum. SGIE ketika itu kan. Sehingga Muhaimin dengan fire mengatakan dia tidak paham. Karena singkatan itu memang tidak semua orang tahu, begitu banyak singkatan gitu ya. Tidak semua orang ngerti. Nah, itu kan salah satu bentuk ketidakdewasaan dalam debat selevel wakil presiden. Debat untuk presiden dan wakil presiden ini harusnya lebih banyak bicara soal substansi, lebih banyak bicara soal strategi-strategi besar, bukan persoalan singkatan. Nah, itu tidak dikomentari oleh Pak Jokowi. Harusnya kalau Pak Jokowi mau konsisten ya mau ikut komentar ya yang itu juga dikomentari dong. Kan gitu. Ya enggak? Supaya masyarakat enggak menafsirkan macam-macam. Ya toh? Jadi saran saya kepada Pak Jokowi, lebih baik Pak Presiden menahan diri sehingga tidak ada yang menafsirkan macam-macam. Ya, Pak Presiden tinggal hitungan bulan akan mengakhiri masa jabatannya di, kalau nggak salah bulan Oktober 2024 sudah mesti dilantik presiden yang baru. Jadi kita harap Pak Jokowi bisa mengakhiri periode kedua kepemimpinan beliau ini dengan baik, dengan husnul khotimah gitu ya, dengan akhir yang baik demi kepentingan bangsa dan negara kita, demi kepentingan orang banyak. Yang tentu saja kita harapkan kepemimpinan negara kita ini dari periode ke periode terus berlanjut dan tidak menyisakan luka-luka sejarah yang membebani masa depan bangsa kita ini. Saya kira demikian, terima kasih, salam sukses semuanya dan teristimewa kepada Bapak Presiden Jokowi. Semoga Bapak makin kuat untuk memimpin bangsa kita ini walaupun tinggal beberapa bulan lagi, tetapi kita harapkan Bapak selalu berada pada jalan yang benar dan bisa memimpin bangsa ini dengan baik sehingga Bapak mewariskan kepemimpinan ini ke depan. Siapapun yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bisa melanjutkan bengkalayan kerja yang positif, ya, tidak membebani kepemimpinan di masa yang akan datang. Terima kasih. Salam sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.